Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah Muharram, kalau kita perhatikan, bulan Muharram ini menjadi bulan istimewa karena dia merupakan satu di antara 4 Ashhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Dan bulan Muharram ini menjadi istimewa karena juga dipilih oleh para sahabat ridwanullah alaihim ketika menetapkan awal perhitungan tahun Hijriah. Ada banyak pilihan peristiwa di zaman Umar bin Khattab untuk menentukan awal Hijriahnya itu sendiri, awal perhitungan tahun Islam. Ada tawaran di milad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tawaran di Isra Mi'raj. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang ditawarkan untuk menjadi awal perhitungan tahun Islam. Tapi mereka bersepakat mengambilnya peristiwa hijrah. Karena disinilah sebuah peradaban besar rahmatan lil alamin dibangun. Bulan Muharram ini juga menjadi bulan yang menarik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan satu agama yang sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di Madinah, yaitu Yahudi. Mereka bergembira dengan datangnya bulan Muharram. Lalu ditanya apa sebab? Karena di bulan ini mereka bangsa Israel terselamatkan, menang dari sebuah dinasti yang jahat pada mereka, Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih berhak untuk itu. Dan kegembiraan itu diwujudkan dengan kita semua bersama melaksanakan satu ibadah siang, yaitu saum Asyura. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram ini juga dijadikan sebuah awal perhitungan karena di sana ada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah makna hijrah yang perlu kita terus kaji. Perlu terus kita berevaluasi terhadap diri kita. Apakah kita sudah maksimal melakukan hijrah
yang sebagaimana dicanangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengangkat satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Hasyr. Di mana ayat ini menjadi menarik karena ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diapit dengan kalimat wattaqullah. Setiap kali ada perintah untuk bertakwa, pasti setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sarananya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sebagaimana ayat yang khatib bacakan depan tadi. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Begitu banyak ayat-ayat perintah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah kepada kita untuk sebuah momen level ketakwaan itu sendiri, dia sebutkan sarana untuk mencapainya itu, yaitu dengan waqulu qaulan sadida, selalulah berkata-kata yang benar, yaitu dengan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba, yaitu dengan wakunu ma'as shadiqin, cari lingkungan yang clean, yang tidak toksik, lingkungan yang bersih, orang-orang yang mau terus mengajakmu dalam sebuah iklim yang benar. Nah, di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ayat ini menjadi spesial karena perintah takwa ini, yaitu sarananya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, diapit dengan kalimat wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri itu selalu memperhatikan apa yang dia kerjakan sekarang, kira-kira ada hasilnya nggak ke depan, berefek nggak ke depan. Kalau sekarang ini dalam dunia pendidikan dikatakan outcome based education, bagaimana pendidikan berorientasi kepada hasilnya ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sebuah kegiatan, sebuah amal, tindakan, entah kata-kata, entah persikapan atau aksi, lalu tidak pernah kita berpikir apa manfaatnya buat kita ke depan. Sahabat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah sebuah peradaban manusia dibangun. Bagaimana kita selalu perhitungan dengan apa yang kita perbuat. Jangan sampai apa yang kita perbuat kita blank, nggak tahu mau ngapain. Ya saya refleks aja. Refleks boleh, tapi akibat dari sebuah kebiasaan, habit yang baik yang kita tumbuhkan buat diri kita. Karena sebuah kebiasaan, habit yang buruk yang kita biasakan tumbuh, nggak ngerti harus berbuat apa, ini berbahaya kepada kita ke depannya, disadari atau tidak. Dalam sebuah hadis yang maknanya, nanti ada seorang hamba Allah, hamba Allah yang tergelincir, nggak sengaja masuk neraka. Kenapa? Karena ada kata-kata yang dulu dia ucapkan di dunia yang dia nggak sadar. Karena nggak sadar akhirnya tergelincir dia masuk neraka. Berarti ada sebuah kebiasaan buruk yang kita ucapkan, yang kita nggak pernah melakukan evaluasi, koreksi. Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan kita, tanpa kita sadari begitu banyak orang yang tersinggung dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Dan hadis ini juga dilanjutkan, nanti ada orang yang tergelincir masuk surga. Hari-harinya dia lihat dia orang buruk. Atau mungkin ya orang biasa-biasa saja, tapi tergelincir masuk ke dalam surga karena kata-kata, perbuatan yang tidak dia sadarinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ketakwaan ini perlu terus kita tumbuhkan.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa itu sendiri. Apa sih itu takwa? Ubay bin Ka'ab kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, pernahkah Anda berjalan di sebuah area di sana banyak durinya?" Kata Umar, "Pernah." "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Aku hati-hati dalam melangkah." Ya, itulah takwa. Itulah makna takwa. Itulah makna wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Bagaimana setiap kita bersikap, bertindak, berkata-kata, hitung-hitungan dulu. Hati-hati jangan sampai kemudian menyakiti atau salah dalam bersikap, salah dalam berkata. Yang ini kemudian menjadi doa penutup sebelum kita mengakhiri sholat kita menjelang salam setelah at-tahiyat. Di ujungnya sebelum salam ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Rabbighfir li ma qaddamtu wa ma akhadtu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah apa-apa perbuatan yang seharusnya aku tunda tapi aku segerakan, atau yang seharusnya aku segerakan tapi malah aku tunda. Ma qaddamtu wa ma akhadtu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Atau perbuatan yang seharusnya aku sembunyikan tapi ini malah aku jaharkan. Atau hal-hal yang seharusnya aku jaharkan tapi aku malah diam. Wa ma asraftu. Atau hal-hal yang aku berlebihan di sana. Antal muqaddim wal muakhir la ilaha illa anta. Karena banyak kesalahan kita di poin ini. Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya peristiwa Muharram ini menjadi penting. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai puncak ikhtiarnya. Sudah diberitahu oleh Jibril bahwa malam ini beliau sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Sehingga beliau langsung wal tamdun nafsum ma qaddamat lighat. Langsung membuat rencana, membuat aksi. Dimintanya lah kemenakannya Ali bin Abi Thalib supaya menempatkan posisi tempat tidurnya. Sehingga ketika para pembunuh itu masuk kamar Rasul, dilihat ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali, nggak jadi dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menempatkan itu, keluar malam-malam itu, pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dibuatlah rencana bagaimana supaya mereka dalam pelariannya menuju Madinah tidak sampai kena. Orang-orang kafir Quraisy tahu kaum muslimin ini hijrah ke Madinah. Madinah itu ada di utara Mekah. Sehingga rencana yang disusun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyelamatkan diri ke selatan dulu, ke Taif dulu. Itulah yang terjadi setelah mereka tidak menemukan Rasulullah di rumahnya. Segera mereka mencari, mengejar dengan kuda yang terbaiknya, pergi ke arah utara karena yakin Rasulullah akan ke Madinah. Inilah kesempatan Nabi bisa berjalan nyaman sampai di Taif. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar sudah tahu ini nggak akan lama lagi. Sehingga dicarilah di Taif itu satu tempat yang jarang orang datang dan mustahil orang masuk situ, yaitu Gua Thur. Gua yang berisi ular-ular berbisa. Nggak pernah orang masuk ke situ. Masuklah ke dalam situ. Berdiamlah beberapa hari. Tentunya perlu supply, perlu tenaga selama beberapa hari ini. Direncanakanlah. Siapa yang mengirim makanan malam? Siapa yang mengirim makanan pagi? Karena berangkat malam, paginya jejak mereka dihapus dengan putranya Abu Bakar As-Siddiq mengembalakan kambingnya dari rumah menuju Taif, sehingga jejak-jejak mereka terhapus dengan kaki-kaki kambing tersebut. Setelah kondisi aman, dikirimlah susu kambing ke dalam goa tersebut. Malam harinya keluarlah Asma binti Abi Bakar, wanita yang sedang hamil tua, keluar di waktu malam. Tidak menjadi perhatian mereka.
Pergilah ke Taif, naik ke atas gunung, ke Gua Sur, membawa makanan malam. Turun lagi malam itu, paginya jejaknya dihapus lagi dengan kambing-kambing yang digembalakan oleh Abdullah bin Fuhairah. Begitu selama 3 hari. Nyaman mereka ada di Gua Sur. Namun apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy masih penasaran. Mereka sudah sisir utara, barat, timur, selatan, nggak ada satupun. Sehingga setiap rumah, setiap jengkal tanah yang ada, dalam ukuran mereka nggak mungkin orang ini lari. Semuanya sudah didatangi. Tinggal satu gua ini saja yang belum. Datanglah di situ Abu Jahal. Dan ketika Abu Jahal kepalanya tepat di pintu Gua Sur, Abu Bakar di dalam melihat, karena kepala ini kalau ngelirik ke bawah saja sudah kelihatan. Tapi Allah setel itu mata, Allah setel itu anggukan kepalanya Abu Jahal. Dibuat alih perhatian dengan sarang burung merpati, dengan laba-laba. Selamatlah mereka. Dan pada saat seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kalau dia nunduk sedikit ke bawah, kena kita." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, memangnya kamu kira kita cuma berdua? Ada Allah yang ketiga. La tahzan, innallaha ma'ana." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam berucap. Jangan sampai sebuah peristiwa yang paling menakutkan, paling memberatkan diri kita sekalipun, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hati-hati dalam berucap. Disinilah hikmah dari kejadian hijrah, yaitu semua dipilih kata ketawakalan yang luar biasa, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'na bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Subhanaka la nuthni sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujib da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la ta'iban illa qabilta wa la 'asiran illa yassarta wa la su'an illa sarafta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la mautan illa rahimta wa la 'aduwan illa hattamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta. Allahumma ja'al hayatana hayatal ulama wa ja'al mautana bi mautis syuhada ba'da tulil umri wa husnil amal wa ja'al dima'ana miska
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان والزمان وخصوصا إلى إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم دمر اليهود الصهيوني دميرا اللهم اقتلهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة